Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Rispandi Adaha. Ya, anak-anak Bapak sekalian. Ya, kita akan belajar materi IPS lanjutan dari materi kemarin. Oke. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dan tetap sehat. Mari langsung saja kita. Oke anak-anak, ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan interaksi sosial ya. Apa itu interaksi sosial? Mari kita akan saksikan pada slide berikutnya. Nah, ini pengertian dari interaksi sosial ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, yang dimaksud dengan individu di sini yaitu diri kita ya, atau orang perorangan ya, seseorang ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Kita ada hubungan timbal balik, baik sendiri dengan diri pribadi dengan orang lain atau diri pribadi dengan orang banyak ya. Nah, ini bisa dilihat dari bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya. Yang pertama ada interaksi antara individu dan individu. Ya, individu yang satu memberikan pengaruh ya, stimulus kepada individu yang lainnya. Wujud interaksi bisa dalam bentuk berjabat tangan, saling menegur, bercakap-cakap, atau mungkin bertengkar ya. Terus yang kedua ada interaksi antara individu dan kelompok. Ya, bentuk interaksi antara individu dengan kelompok, misalnya seorang ustadz atau guru sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuk semacam ini menunjukkan bahwa kepentingan ya individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Terus yang ketiga yaitu yang C, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi seperti ini berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya, satu kesebelasan sepak bola bertanding melawan kesebelasan yang lain. Ya, jadi seperti itu contoh ya, atau bentuk dari interaksi sosial menurut jumlah pelakunya anak-anak. Nah, berikut perhatikan gambarnya ya. Nah, gambar yang pertama itu ada individu dengan individu ya, itu perempuan yang di bawah ya, siswi satu dengan siswi dua. Nah, bentuk berjabat tangan ya, inilah yang disebut dengan individu dengan individu sedang berinteraksi. Gambar kedua individu dengan kelompok ya. Di situ ada guru sebagai individunya, beberapa orang siswa atau kelompok misalnya di kelas lagi menerangkan ya. Terus gambar yang ketiga ya, kelompok dengan kelompok. Beberapa guru di situ kelompok, beberapa siswa kelompok sedang melakukan kegiatan bersalaman ya, ketika datang pagi atau datang ke setiap sekolah setiap pagi hari ya. Jadi interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok ya. Bisa dilihat pada gambar ini contohnya ya. Gambar 1 individu dengan individu, gambar 2 individu dengan kelompok, gambar 3 kelompok dengan kelompok anak-anak sekalian. Nah, berikut kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu berkaitan dengan syarat interaksi sosial, yaitu ada dua, kontak sosial dan komunikasi. Nah, gimana itu? Nah, mari kita lihat berikutnya ya. Nah, ini kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin ya, bersama-sama atau menyentuh ya. Kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon, contohnya berjabat tangan, melempar senyuman, bertatap muka. Ini syarat interaksi sosial yang pertama, yaitu adanya kontak sosial ya. Berdasarkan prosesnya, kontak sosial pun dibagi jadi dua. Ada langsung, contohnya kayak bertatap muka, ya, berjabat tangan dan berbicara. Ada yang tidak langsung, ya, atau sekunder, melalui perantara, contohnya melalui telepon, SMS, surat, ya, video call, WA, dan lain-lain. Nah, jadi ini syarat interaksi sosial yang pertama, kontak sosial. Ya, kontak sosial pun dibagi dua, ada langsung dan tidak langsung anak-anak Bapak. Nah, berikutnya ada syarat interaksi sosial. Ya, dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ini contoh yang kedua yaitu tadi komunikasi ya. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, orang yang menerima pesan disebut komunikan. Ya, contohnya saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, terjadilah komunikasi. Nah, jadi ini syarat yang kedua
dalam berinteraksi sosial. Ya, adanya komunikasi. Kalau yang pertama tadi adanya kontak, ya, yang kedua adalah komunikasi anak-anak. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri interaksi sosial, yaitu jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi, dan adanya tujuan. Nah, jadi keempat ini merupakan dari ciri-ciri interaksi sosial. Kalau pelakunya nggak ada dari 1, berarti dipertanyakan, tidak terjadi ya interaksi sosial, ada hubungan timbal balik. Ya, meskipun itu orang bisu sekalian, meskipun itu orang bisu sekalipun, ya, dia pakai bahasa gestur tubuh, terus ada tujuannya, ada maksudnya, dan terjadi komunikasi. Ya, jadi sampai di sini dulu.